Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Mederiski, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Upaya Indonesia Menarik Wisatawan Asing Melalui Gastrodiplomasi pada tahun 2019. Latar belakang dari skripsi saya ini adalah di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan potensi pariwisatanya, baik itu di darat maupun di laut. Kekayaan ini dapat dijadikan sebagai salah satu aset sumber devisa negara. Namun aset pariwisata tersebut belum dikelola secara baik oleh pemerintah maupun bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah dijadikan andalan potensial dan prioritas pengembangan dari sejumlah negara. Nah, di Indonesia potensi pariwisata tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah Indonesia. Potensi unggulan itu ya adalah kuliner, yang mana sampai sekarang masih belum bisa dimaksimalkan oleh negara, baik itu di sektor pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, dalam penelitian saya ini mencoba melihat celah di sana, celah yang mana bahwa keunggulan Indonesia di bidang kuliner itu can be promoted, yang mana bisa kita promosikan kembali menjadi suatu tarikan wisata bagi para wisatawan mancanegara untuk mencicipi kuliner itu, tentu saja dengan upaya yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh negara, dan ini yang masih kurang pada pemerintahan Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplor upaya-upaya itu, serta mencoba nanti untuk mengukurnya sejauh mana upaya Indonesia meningkatkan wisatawan mancanegara itu untuk melalui gastrodiplomasi. Kemudian masuk ke studi pustaka. Studi pustaka dari penelitian ini bersumber dari yang pertama itu buku hasil karya dari Julian Zhang pada tahun 2015 yang berjudul The Food of the World. Kemudian yang kedua itu buku dari Christian Reynolds pada tahun 2015 yang berjudul Diplomatic Gastronomy: The Convivial Nature of the Power of Prestige, Cultural Diplomacy and Soft Power. Kemudian yang ketiga itu buku karya Jamelissen pada tahun 2016 yang mana menjelaskan kemunculan istilah gastrodiplomasi dan perkembangannya. Kemudian buku dari karya Rachel Wilson yang berjudul The Culinary Nation Brand and the Context of National Cuisine in Peru. Dan kerangka konseptual dari skripsi saya ini yang mana adalah diplomasi publik, yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara. Kemudian gastrodiplomasi yang mana salah satu elemen dalam diplomasi yang kemudian melalui kebudayaan melakukan pengenalan budaya berupa makanan atau kuliner. Sistematika dari penulisan skripsi saya yang pertama itu bab 1 pendahuluan, kemudian yang bab kedua berisi tentang perkembangan pariwisata dan kuliner di Indonesia. Bab 3 yaitu prospek pariwisata kuliner Indonesia di mata internasional. Kemudian yang bab yang keempat yaitu gastrodiplomasi sebagai peningkatan perekonomian di Indonesia, dan pada bab 5 itu berupa kesimpulan dan saran. Bab kedua, sejarah pariwisata di Indonesia. Kegiatan pariwisata di Indonesia sudah ada dari zaman dahulu, yaitu khususnya pada masa Jawa kuno ya pada abad ke-8. Dilihat dari peninggalan prasasti di Candi Borobudur yang menggambarkan kegiatan kepariwisataan berupa tempat makanan, minuman, dan penginapan. Pada abad ke-19, setelah masuknya Belanda ke Indonesia, mulai menjadi daya tarik bagi para pendatang asal Belanda. Kemudian pada tahun 1992, pemerintah Indonesia membuat program Visit Indonesian Years yang hasilnya kunjungan turis internasional meningkat mencapai 400.000 orang. Kemudian Indonesia terus meningkatkan pariwisata dengan program Wonderful Indonesia. Perkembangan pariwisata di Indonesia.
Pariwisata di Indonesia telah menggunakan teknologi digital untuk menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian. Peran kuliner dalam peningkatan pariwisata di Indonesia. Wisata kuliner mampu menceritakan tentang warisan budaya, gambaran kehidupan masyarakat, dan ruang lingkup suatu kawasan geografis. Selain itu, menjadi alat yang berharga untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan masyarakat. Bab 3. Prospek pariwisata kuliner Indonesia di mata internasional. Pariwisata di Indonesia masih menyimpan permasalahan yang harus diselesaikan secara terukur dan terarah. Permasalahan yang dihadapi seperti minimnya infrastruktur, keberadaan bandara, pelabuhan, jalan, dan hotel. Menurut Kementerian Pariwisata, ada beberapa masalah kepariwisataan di Indonesia, yaitu yang pertama kurangnya infrastruktur pada bidang transportasi, yang kedua itu kondisi politik yang mempengaruhi kondisi investasi, kemudian yang ketiga itu kebersihan lingkungan, yang keempat seringnya terjadi bencana alam, dan yang kelima rendahnya sumber daya manusia sebagai pelaku pariwisata. Strategi pemasaran yang menarik. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam menarik wisatawan asing, yaitu yang pertama membuat objek wisata yang unik, yaitu mempunyai konsep yang unik yang berbeda dengan pesaingnya. Keunikan wisata ini akan membuat brand awareness bagi pengunjung. Kemudian yang kedua, mengembangkan daerah wisata baru, contohnya dengan menciptakan wisata baru dan wahana-wahana baru. Yang ketiga itu membangun pusat informasi di luar negeri yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi wisatawan Indonesia ini ada di luar negeri. Yang keempat itu branding yang bertujuan untuk membangun pusat wisata. Yang kelima itu promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk wisata Indonesia kepada calon wisatawan mancanegara. Kementerian Luar Negeri Indonesia itu terus berusaha mempromosikan kuliner Indonesia di dunia dengan cara membuka restoran Indonesia di luar negeri. Tidak hanya itu, organisasi kuliner dari Indonesia pun berperan penting dalam perjalanan diplomasi kuliner Indonesia di luar negeri. Diplomasi kuliner berbeda dengan diplomasi yang dilakukan dengan menggunakan suatu instrumen untuk dapat mencapai sebuah kerjasama nyata di atas sebuah kertas. Letak diplomasi dalam kuliner ini adalah bagaimana cara agar dapat mengajak masyarakat asing untuk dapat tertarik mencicipi makanan suatu negara dan kemudian menikmati makanan tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Pada bab 4 ini menjelaskan tentang gastrodiplomasi sebagai art diplomasi, yang mana art diplomasi menggunakan item kuliner sebagai agen diplomasi publik untuk memperkenalkan suatu negara atau menciptakan nation branding. Penggunaan kuliner sebagai agen diplomasi publik merupakan cara baru untuk melakukan diplomasi. Potensi kuliner dalam strategi diplomasi merupakan faktor pengembangan yang bisa digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Dengan memperkenalkan kuliner, khas suatu daerah dapat menjadikan salah satu faktor datangnya wisatawan mancanegara ke negara tersebut. Strategi ini akan berdampak pada bargaining power yang meningkatkan nation branding dan awareness negara lain terhadap Indonesia. Keragaman makanan suatu bangsa menjadi daya tarik bangsa tersebut di mata internasional. Gastrodiplomasi dapat dijadikan smart power untuk mempermudah diplomasi bilateral. Kekuatan dan koneksi makanan dan nasionalisme telah menjadikan makanan sebagai salah satu alat hubungan internasional. Gastrodiplomasi menjadi strategi jitu dari negara berkembang agar lebih dikenal dan lebih mendapat simpati dari internasional. Hubungan internasional tidak hanya sebagai hubungan antar pemerintah, tapi juga hubungan antar masyarakat. Diplomasi tradisional atau fast track diplomasi dinilai kurang memadai dalam menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap sebuah negara karena hanya melibatkan pemerintahnya saja. Diplomasi tidak lagi hanya ditujukan pada sektor pemerintahan dan negara saja, tetapi berkembang pada dunia internasional dan masyarakat pada masing-masing negara. Citra negara berperan penting, karena itu setiap negara berusaha untuk memberikan gambaran yang baik terhadap sebuah negaranya terhadap negara lain. Seperti contohnya negara Thailand. Thailand merupakan negara berkembang yang sukses membangun soft power melalui gastrodiplomasi.
Thailand memanfaatkan makanan khasnya untuk menarik wisatawan mancanegara. Thailand telah berhasil merubah gambaran negaranya dari negara wisata seks menjadi negara dengan kuliner yang lezat. Pemerintah Thailand membangun restoran Thailand di luar negeri untuk mempromosikan kuliner dan kebudayaannya. Kuliner Thailand dikenal di dunia internasional dan membantu image negara tersebut menjadi lebih baik. Langkah Thailand dapat ditiru oleh pemerintah Indonesia agar kuliner nasional dapat dikenal di dunia internasional. Indonesia mempunyai potensi kuliner yang disukai di luar negeri. Beberapa masakan Indonesia terpilih dalam daftar World 50 Best Food versi CNN, yang mana antara lain yaitu nasi goreng, sate, rendang. Kesimpulan dari skripsi saya ini adalah di mana pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam menarik wisatawan asing seperti melalui program Visit Indonesian Years, Wonderful Indonesia, wisata cerdas, dan gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi Indonesia sudah berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, yaitu berjumlah 16 juta orang pada tahun 2019. Melalui gastrodiplomasi dapat meningkatkan perekonomian nasional seperti memberikan pendapatan negara, membuka lowongan pekerjaan, dan menambah tingkat ekspor bahan pangan. Kemudian saran saya kepada pemerintah Indonesia, yang pertama itu sebaiknya pemerintah pusat dan daerah memperkenalkan gastrodiplomasi ke masyarakat agar masyarakat mengetahui potensi kuliner khas daerah mereka di mancanegara. Yang kedua itu sebaiknya gastrodiplomasi dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah dan adanya keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga itu pelaksanaan gastrodiplomasi di luar negeri lebih digiatkan dengan cara mengadakan berbagai festival kuliner agar kuliner Indonesia ini lebih dikenal di publik internasional. Demikian penjelasan dari skripsi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.